Di tempat Anda, apakah ada warung yang tidak pernah tutup? Selamat datang di Jelajah Kuliner. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar teman-teman Jackers? Semoga semua sehat jiwa dan raga. Saya Maria Sukamto mengajak Anda untuk menjelajahi warung yang tidak pernah benar-benar tutup. Teman-teman Jackers, dapur Maria sedang direnovasi. Maka kita jalan-jalan saja ya mencari warung yang tidak pernah tutup. Di setiap kota selalu ada satu tempat makan yang lampunya masih menyala ketika sebagian besar dunia sudah tertidur. Bukan restoran mewah, bukan tempat yang viral, kadang hanya warung kecil dengan meja sederhana, kipas tua yang terus berputar, dan aroma kaldu yang tidak pernah benar-benar hilang. Tempat seperti ini sering terlihat biasa, tetapi anehnya banyak orang pernah diselamatkan oleh tempat-tempat sederhana seperti ini. Karena ada malam-malam tertentu dalam hidup di mana seseorang tidak mencari makanan mahal, ia hanya ingin ada tempat yang masih menerima dirinya. Hari ini kita akan berbicara tentang warung-warung malam, tempat-tempat makan yang mungil, kecil, tidak terlalu kotor, tidak terlalu bersih, tetapi diam-diam menjadi tempat singgah banyak hati yang lelah. Dan mungkin tempat-tempat seperti itu sebenarnya tidak pernah benar-benar tutup. Karena yang mereka jaga bukan hanya makanan, melainkan rasa ditemani. Siang hari, kota-kota besar di Taiwan terlihat sibuk. Orang berjalan cepat, lampu toko terang, suara kendaraan memenuhi jalan. Tetapi setelah menjelang tengah malam, kota berubah menjadi sesuatu yang lain. Jalan mulai sepi, suara menjadi pelan, dan manusia-manusia yang tersisa biasanya sedang membawa sesuatu di dalam hatinya. Ada yang baru pulang kerja, ada sopir taksi yang belum makan, ada mahasiswa yang baru selesai belajar, ada seseorang yang sedang menghindari pulang terlalu cepat. Dan di antara semua lampu kota yang mulai padam, selalu ada beberapa warung kecil yang masih bertahan menyala. Dengan panci sup yang masih panas, dengan penjual yang terlihat lelah, tetapi tetap berkata, "Selamat datang, mau makan apa?" Kalimat sederhana tetapi kadang terasa lebih hangat daripada banyak percakapan panjang. Saya selalu merasa warung malam adalah tempat yang paling jujur di sebuah kota. Karena di siang hari, manusia masih memakai banyak topeng. Tetapi larut malam, orang mulai menjadi dirinya sendiri. Kita bisa melihat seseorang makan sendirian sambil termenung, ada yang diam-diam menangis mungkin, ada yang tertawa kecil sambil menonton video di ponsel, ada pekerja yang makan cepat karena besok harus bangun pagi-pagi. Dan menariknya, penjual warung malam selalu menjadi saksi kehidupan manusia. Mereka mungkin tidak tahu nama pelanggan, tetapi mereka mengenali wajah-wajah yang datang berulang kali. Yang biasa, kadang hanya itu percakapan mereka berdua. Tetapi bagi sebagian orang, itu cukup untuk membuat malam terasa tidak terlalu sepi. Karena penjualnya kok kenal dengan saya, kok tahu apa yang saya makan. Di Taiwan, Jepang, di Indonesia bahkan, budaya makan malam selalu punya suasana yang khas. Ada mie panas, ada bubur, ada tumisan sederhana, ada suara sendok bertemu mangkok, dan di balik semua itu, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Seolah dunia berkata,
kamu masih boleh beristirahat sebentar di sini. Semakin berlalunya waktu, saya merasa manusia makan bukan hanya karena lapar. Kadang manusia makan karena ingin ditemani. Ada malam ketika seseorang membeli semangkuk mie, padahal sebenarnya yang ia cari bukan mie itu, melainkan cahaya hangat, suasana dapur, dan keberadaan manusia lainnya di depot tersebut. Karena kesepian modern seringkali sangat sunyi. Kita bisa hidup di kota besar, dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasa sendirian. Dan tempat makan malam memiliki kemampuan yang aneh. Mereka membuat manusia merasa masih menjadi bagian dari dunia. Ada tempat-tempat yang membuat kita merasa tidak apa-apa kalau hari ini hati saya berat sekali. Dan kadang perasaan itu lebih menyelamatkan daripada makanannya itu sendiri. Saya juga sering berpikir tentang para penjual warung malam. Mereka adalah orang yang menjaga kota ketika sebagian besar manusia tidur. Mereka merebus mie, merebus sup, menggoreng nasi, menggoreng mie, menggoreng bawang, membersihkan meja, menumis sayuran. Mungkin tubuh mereka sudah lelah sekali, tetapi mereka tetap membuka warungnya. Dan tanpa sadar, mereka menjadi bagian dari hidup banyak orang. Ada mahasiswa yang tumbuh bersama warung itu. Ada pekerja yang bertahun-tahun makan di warung yang sama. Ada pelanggan yang datang setelah putus cinta. Ada yang datang setelah pemakaman. Ada yang datang setelah gagal dalam hidup. Ada yang datang pertama kali karena ia adalah turis yang tinggal di hotel dekat warung tersebut. Dan warung itu tetap eksis di situ, dengan menu yang hampir sama, dengan aroma yang sama, dengan suara sendok, sumpit, garpu, dan mangkok yang sama. Kadang saya merasa warung-warung kecil seperti itu bukan sekadar tempat usaha. Mereka adalah tempat manusia diam-diam memperbaiki dirinya atau melipur hati masing-masing. Mungkin itulah sebabnya banyak orang sangat emosional ketika sebuah warung tua tutup. Karena yang hilang bukan hanya makanan, melainkan bagian dari hidup mereka. Ada tempat-tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan, meja yang sama, mangkok yang sama, aroma yang sama, dan manusia sering tidak sadar. Beberapa tempat yang sederhana telah menemani perjalanan hidupnya begitu lama. Sampai suatu hari, ia baru sadar. Tempat ini pernah menjaga saya melewati masa-masa sulit. Dan mungkin itu sebabnya warung-warung malam terasa begitu manusiawi. Karena mereka tidak pernah bertanya banyak. Mereka hanya menyediakan tempat duduk, makanan hangat, dan sedikit cahaya untuk orang-orang yang belum siap pulang. Mungkin di kota teman-teman juga ada tempat yang seperti ini ya. Warung kecil, lampu redup, penjual yang mulai menua, tempat yang terlihat biasa, tetapi diam-diam pernah menyelamatkan banyak malam manusia. Karena yang mereka jaga bukan hanya rasa, melainkan hati-hati manusia yang sedang lelah. Saya Maria Sukamto, seorang penyiar, seorang penjaga cerita dan kenangan kita bersama. Sampai jumpa lagi di perjalanan rasa berikutnya.